moderator pada webinar yang ini. Ya, mohon maaf, sebelumnya saya Aziratun Najia, yang malam hari ini diberi amanah untuk menjadi moderator pada webinar yang sangat luar biasa yang diselenggarakan oleh Duta Pesona Indonesia dengan tema Jadilah Versi Terbaikmu, waktunya bangkit menjadi diri sendiri. Teman-teman, pada malam ini kita tidak hanya mengikuti webinar saja, tetapi juga kita sedang membuka pintu baru menuju keberanian untuk berkembang. Dan sangat beruntung kita pada malam hari ini ditemani oleh dua narasumber hebat yang sangat luar biasa, yang sudah banyak berkarya, yang sudah banyak menginspirasi anak muda dan mendampingi anak muda untuk menemukan potensi dirinya. Mari kita sambut saja narasumber hebat kita yang pertama, yaitu Kak Meiza Nurlista. Halo Kak Meiza, selamat malam. Selamat malam Kak Azira, selamat malam teman-teman semua. Gimana Kak kabarnya pada malam ini? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kakak sendiri gimana nih kabarnya dan gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik juga. Baik, terima kasih Kak. Narasumber selanjutnya yang tak kalah hebatnya teman-teman, yaitu seorang sosok muda yang kiprahnya tidak hanya berdampak, tetapi juga menggerakkan banyak orang untuk bangkit dan pulih. Beliau adalah Kak Nurpuan Aulia Eka Julianti. Halo Kak. Halo, Gimana kabar? moderator. Selamat malam. Gimana Kak Lia kabarnya? Sehat, Alhamdulillah kakak moderator. Terima kasih. Kakak moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak penjelasan materi pertama dari moderator pertama kita, Kak Meiza. Kepada Kak Meiza, waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Zira selaku moderator. Nah, untuk aku kan juga ada slide-nya nih yang menayangkan ini dari admin atau aku. Bagaimana Kak? Bisa diulang? Di sebelumnya kan aku sudah mengirimkan tayangan PPT-nya nih Kak. Apakah yang menayangkan ini aku atau dari adminnya? Mungkin dari Kakak tidak apa-apa, soalnya Oh. Oke Kak, sebentar ya. baik. Sebelumnya slide-ku apakah sudah nampak Kak? Belum Kak. Oh, masih belum. Kalau begini sudah Kak? Masih belum Kak. Oh, masih belum. Oke Kak, sebentar ya.
Udah aku kirim di grup narasumber ya, Kak Admin. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya, ada kendala sedikit. Oke, pada materi kali ini aku mau membahas nih mengenai bagaimana sih cara kita itu membangun diri melalui sosial media, dan lebih tepatnya itu pada personal branding sih. Nah, sebelum materi dimulai, aku kan mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kan ada istilah tak kenal maka tak dekat. Ya. Perkenalkan, namaku Meiza Nurlista, teman-teman. Aku saat ini sebagai mahasiswi di Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka Surabaya. Aku juga seorang Muslimah learner dan juga aktivis self-development dan juga literasi. Mungkin next, Kak. Dan pada kali ini kita itu wajib banget ya teman-teman, yang namanya mengenal makna pembelajar. Nah, seperti di flyer yang teman-teman di open recruitment-nya untuk event ini, itu kan mengenai bagaimana sih cara kita itu lebih mengenal mengenal diri kita gitu. Salah satunya kalau mengenal diri kita kan kita harus menjadi seorang pembelajar. Dan makna pembelajar itu sendiri kan memiliki hasrat, semangat, dan juga motivasi untuk terus-menerus belajar, terus mengembangkan diri, dan juga memahami hal-hal baru sepanjang hidupnya. Jadi jangan sampai teman-teman hidup, tapi teman-teman nggak tahu arah dan tujuan teman-teman, bahkan nggak tahu planning ke depannya seperti apa. Kalau mau menentukan planning, tentunya kita kan juga harus menjadi seorang pembelajar. Dan seorang pembelajar itu kan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih teman-teman. Kan ciri-ciri itu pastinya banyak banget, tapi ini menurut yang aku pahami ya teman-teman. Dan yang pertama, ciri-cirinya itu bersemangat nih dalam mencari ilmu. Di mana teman-teman itu selalu ingin mengetahui dan juga tidak pernah puas dengan apa yang teman-teman ketahui. Gitu. Maksudnya bagaimana sih sudah tahu tapi pengen tahu mulu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap ilmu, setiap peradaban, setiap teknologi itu kan juga memiliki perkembangan gitu. Kalau teman-teman nggak update, nggak berusaha ingin mencari tahu, itu juga kita akan ketertinggalan banyak hal gitu. Terus yang kedua, teman-teman itu harus menanamkan prinsip grow mindset nih. Teman-teman harus yakin bahwa teman-teman memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui usaha dari berbagai pengalaman teman-teman. Pengalaman itu misalnya teman-teman ketika mengikuti volunteer, mengikuti internship, mengikuti magang, bahkan perlombaan. Itu termasuk bagian bagaimana memacu semangat teman-teman untuk menjadi seorang yang bermindset. Terus yang selanjutnya itu kan tidak takut salah. Tidak takut salah itu teman-teman wajib banget menerima kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan juga tidak malu dalam mencoba hal baru. Misalnya nih, aku ikut lomba, walaupun baru satu kali ikut tapi kalah. Itu bukan berarti kedepannya itu akan ada kekalahan lagi. Belum tentu. Kenapa? Karena kalah, rasa salah, itu kalau dalam pemikiran seorang pembelajar dan seorang yang pro-mindset, itu dianggapnya itu pasti sebuah pembelajaran dan juga menjadi bagian dari proses ya teman-teman. Dan terus selanjutnya yaitu wajib banget ya, yang pastinya pembelajar harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Teman-teman harus terus belajar keterampilan, terus informasi baru, update-nya, terus
belajar terkait kompetensi baru, bahkan walaupun teman-teman sudah selesai sekolah, selesai kuliah, bukan berarti masa belajar teman-teman itu sudah selesai. Enggak, harus banget yang namanya belajar dalam ilmu apapun gitu. Enggak harus tentang perkuliahan, enggak harus tentang sekolah. Tapi dalam tanda kutip aku bukan berarti menganggap sekolah, kuliah itu enggak penting ya. Itu penting banget, penting semua. Ilmu apapun itu penting semua, begitu teman-teman. Dan kritis dan juga analitis ya, itu juga penting juga. Dan kalau teman-teman punya kemampuan ini, teman-teman itu mampu menganalisis dan juga berpikir kritis, serta mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam gitu terkait dengan apa yang teman-teman pelajari selama ini. Dan juga menjadi seorang open minded, terbuka dengan apapun. Kita boleh terbuka dengan apapun. Cuma ilmu-ilmu baru ya tentu wajib yang namanya kita saring. Itu penting nggak buat kehidupan kita gitu. Karena lagi dan lagi setiap kebutuhan orang kan pasti berbeda-beda gitu. Jadi kebanyakan orang itu kalau dapat ilmu baru itu ada yang langsung terima, ada juga yang masih proses saring nyaring seperti itu. Next Kak. Slide selanjutnya Kak. Nah, ini merupakan para figur pembelajar yang kita kenal ya teman-teman, termasuk bagian dari tokoh pahlawan bangsa nih. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini, yang kedua tengah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga yang ketiga itu Ki Hajar Dewantara. Kan mereka itu juga sama-sama memiliki visi misi dalam menjadi seorang pembelajar gitu. Dan mereka pembelajar bukan untuk dirinya sendiri gitu, tapi juga ingin berkontribusi kepada masyarakat luas begitu. Seperti contohnya itu Raden Ajeng Kartini, seperti yang kita tahu beliau itu benar-benar sangat pembelajar dalam hal apapun gitu. Walaupun waktu itu banyak perempuan yang nggak boleh mengenyam pendidikan tinggi-tinggi gitu kan ya. Tapi Ibu Kartini ketika dalam masa pingitan gitu kan ya, tetap menjadi seorang pribadi yang pembelajar gitu, di mana belajar hal baru, di mana cara mengajar gitu, mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Jawa ya waktu itu. Kan Ibu Raden Ajeng Kartini kan kelahiran Jepara ya, kelahiran Jawa Tengah begitu. Dan itu merupakan figur perempuan yang aku suka banget karena jiwanya pembelajar dan juga selalu ingin membagikan hal-hal baru gitu ya untuk khususnya dalam pendidikan kepada perempuan, tapi enggak tentang perempuan saja gitu, tentunya pendidikan kepada masyarakat yang lainnya. Tentunya juga ada Ki Hajar Dewantara yang terkenal nih dengan filosofinya Tuturi Handayani gitu kan ya. Tujuannya memang sama-sama ketiga tokoh ini mewujudkan masyarakat yang cerdas gitu kan ya, yang cerdas dan juga ingin berkontribusi kepada bangsanya begitu. Next Kak. Dan tokoh para figur pembelajar itu kan juga banyak ya teman-teman, nggak harus tentang pahlawan nasional nih. Misalnya teman-teman mengagumi siapa gitu seperti Jerome Pauline atau Maudy Ayunda atau Prilly Latukonsina, kan mereka juga sama-sama pribadi yang belajar gitu kan ya. Banyak teman-teman kita para figur-figur publik yang menjadi pribadi yang belajar gitu. Jadi open minded dengan ilmu apapun. Mungkin slide selanjutnya Kak. Nah, tantangan kita menjadi pembelajar ini kan di era digitalisasi ini, dan kita dituntut nih untuk mengerti gitu apa yang terjadi khususnya dalam hal teknologi dan juga dalam informasi. Dan informasi semuanya itu hampir tersebar memang melalui dunia digital. Nah, untuk menjadi seorang pembelajar yang efektif di era digital ini, kita harus fokus nih teman-teman pada pengelolaan waktu yang disiplin, terus memanfaatkan teknologi secara bijak, seperti platform e-learning atau aplikasi edukatif itu, dan juga serta menciptakan yang belajar kondusif. Juga kita itu wajib mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri,
seperti berpikir kritis dan juga proaktif, mencari sumber belajar, serta jangan melupakan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik dan membangun jaringan kolaboratif gitu. Jadi di era digitalisasi ini kita itu bisa belajar banyak hal dan kita itu juga bisa menemukan relasi baru seperti teman-teman saat ini gitu. Kalau aku nggak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, maka aku nggak bisa ketemu teman-teman yang ada di sini nggak sih? Aku juga khususnya tidak bisa mengenal apa sih duta prestasi muda gitu kan, yang misalnya seperti itu. Dan pembelajaran di era digitalisasi ini juga membentuk kita untuk selalu menciptakan portofolio baru setiap harinya. Jadi sebagai manusia kita memang dituntut untuk berkembang dan belajar dalam hal apapun. Dan juga kalau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, itu nggak mungkin teman-teman stuck dengan apa yang teman-teman pelajari di sekolah dan kuliah. Dan tentunya kan teman-teman dituntut untuk mencari hal-hal yang lebih kritis gitu. Misalnya kalau di perkuliahan ingin mendalami suatu topik atau bidang, kan kita nggak hanya stuck di ilmu yang sudah disampaikan oleh dosen kita, oleh guru kita kan. Tentunya kita ingin mencari dan mengulik lebih tahu dan lebih mendalami dari sumber-sumber yang lain gitu. Next, Kak. Dan kalau kita tadi belajar mengenai gimana sih caranya menjadi seorang pembelajar, dan tentunya ini sangat berkaitan banget teman-teman dengan yang namanya potensi. Dan apa sih itu potensi? Potensi itu merupakan kemampuan, kekuatan, atau daya yang dimiliki oleh seseorang atau suatu hal yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan atau dioptimalkan. Sederhananya itu teman-teman, potensi itu merupakan sesuatu yang sudah ada, tapi belum sepenuhnya itu terwujud dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan potensi, walaupun wujudnya itu tidak nyata, tapi itu bisa ditemukan dalam diri kita sebagai manusia, seperti bakat atau kecerdasan kita, atau dalam hal lain seperti sumber daya alam atau sosial yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Yang namanya potensi itu sesuatu yang akan membangun gitu, akan membentuk ke fisiknya begitu. Jadi potensi itu merupakan bagian uh, dari energi kita begitu. Istilahnya seperti itu. Walaupun wujudnya itu memang nggak nampak, tapi kedepannya itu pasti nampak begitu. Next, Kak. Nah, bagaimana sih cara kita itu supaya kita itu bisa menemukan potensi diri kita? Dan pertama, ini salah satunya beberapa ya teman-teman. Cara menemukan potensi diri itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Tapi ini beberapa poin-poin penting yang akan aku sampaikan gitu. Yang pertama itu menemukan dan mencatat impian-impian kita. Pokoknya aku mau bilang ke teman-teman jangan takut untuk bermimpi gitu. Tapi mimpi nggak akan terwujud kalau nggak ada eksekusi, begitu kan? Ya, yang pertama teman-teman wajib banget menemukan dan mencatat impian teman-teman gitu. Misalnya teman-teman ingin dapat target nilai sekian, misalnya begitu, atau ingin apply beasiswa sekian dan menjadi awardee beasiswa sekian, itu sangat-sangat boleh, gitu kan? Kalau teman-teman yang aku tangkap dari anak-anak muda sekarang atau dari orang-orang sekelilingku itu kebanyakan orangnya itu takut untuk punya mimpi tinggi gitu, takut diremehkan gitu. Tapi orang-orang di luar sana, menurutku mereka itu nggak takut yang namanya bermimpi, asalkan ada kemampuan untuk mewujudkan gitu, asalkan ada usahanya gitu kan ya. Terus yang kedua, kita itu wajib mengenali kesukaan kita. Itu penting banget. Misalnya teman-teman suka membaca, suka literasi, suka editing Canva, suka editing CapCut, gitu, suka videografer, suka fotografer. Itu juga bagian dari kesukaan kita loh teman-teman. Intinya jangan pernah meremehkan apa yang kita sukai. Gitu. Asalkan itu bermanfaat untuk orang lain dan juga diri sendiri. Itu pasti. Terus yang ketiga itu mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Itu penting banget teman-teman. Walaupun kita punya kekurangan, kita itu kadang sebagai anak muda itu merasa
kurang banget gitu loh, kekurangan diri. Aku itu merasa kurang, aku itu nggak pedean, aku itu pemalu dan lain-lain. Tapi di sisi lain ya kita pasti dong punya yang namanya kelebihan gitu. Intinya kekurangan diri itu juga bukan penghambat kita dalam meraih impian kita gitu. Hanya saja kelebihan kita itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Tapi kekurangan diri itu lebih ke gimana sih cara merefleksikan diri kita begitu biar nggak sampai berbuat yang apa ya, yang tanpa yang nggak apa ya, yang tidak sesuai tujuan kita begitu maksudnya. Dan terus mencoba hal-hal baru itu penting banget teman-teman. Teman-teman nggak apa-apa mencoba hal-hal baru. Kalau dirasa belum menemukan potensinya, kalau dirasa takut akan kegagalan, kalau dirasa sangat-sangat ragu gitu, teman-teman mencoba hal-hal baru itu menurutku nggak masalah gitu. Aku sendiri itu juga nggak tahu sebenarnya aku suka di mana gitu. Tapi aku sampai saat ini tuh nggak pernah melabeli diriku seorang motivator ya anak muda, seorang videografer misalnya, seorang penulis. Enggak, aku nggak pernah melabeli diriku seperti itu. Kenapa? Karena aku sendiri juga masih belum tahu aku sukanya di mana, sukanya sesungguhnya di mana gitu. Kan seperti yang kita tahu bahwa seseorang itu kan memiliki dua kepribadian nih. Ada yang spesialis dan juga generalis gitu kan ya. Itu kepribadian dalam segi kompetensi ya teman-teman. Spesialis, kalau spesialis itu kan teman-teman lebih mendalami satu doang, satu bidang doang. Misalnya teman-teman sukanya copywriter, ya copywriter mulia diuli-uli gitu. Kalau yang generalis, ini tipikalnya belajar apa saja gitu. Copywriter, desain Canva dan lain-lain gitu. Tapi terkadang itu membuat merasa bosan gitu ya teman-teman. Tapi yang aku tahu anak Gen Z itu cepat bosannya gitu. Tapi jadi kebanyakan mereka itu di generalis gitu, belajar apa saja gitu. Karena menurut mereka semua skill, semua kompetensi itu penting banget untuk kehidupan mereka. Begitu. Next, Kak. Nah, jadi teman-teman itu coba terus walaupun coba itu pasti ada gagal-gagalnya ya teman-teman. Terus coba terus kemudian sukses gitu. Intinya menuju kesuksesan menurutku memang nggak mudah. BTW kita itu sama-sama sedang bertumbuh untuk menuju ke level kesuksesan itu ya teman-teman. Karena kita itu masih muda dan juga sama-sama punya impian yang belum terwujud nih ya. Dan pasti di balik itu semua tentunya ada kegagalan, terus ada diremehkan orang lain, gitu itu pasti. Intinya kalau kita berproses itu nggak menutup kemungkinan diremehkan oleh orang lain. Tapi remehan orang lain itu memang kayak merusak gitu ya teman-teman, merusak proses kita gitu. Intinya diabaikan aja deh kalau menurutku begitu. Tapi teman-teman jangan tertutup dengan yang namanya menerima kritikan. Jangan tertutup dengan yang namanya menerima saran gitu. Itu penting banget untuk perkembangan diri kita gitu. Karena kita bukan manusia yang sempurna gitu. Tapi penilaian orang lain itu beraneka ragam gitu ya. Kemungkinan buat refleksi dianggap aja untuk refleksi diri kita gitu. Dianggap aja itu kritikan. Kritikan itu kan juga ada yang menyakitkan gitu, ada yang sifatnya baik gitu. Intinya pinter-pinterlah untuk menyaring. Nah, maka dari itu growth mindset terus sama open minded itu penting. Biar apa? Biar teman-teman itu tidak menganggap hal-hal jahat itu benar-benar jahat gitu. Enggak. Kadang kritikan itu menyakitkan, tapi di sisi lain juga baik untuk kita. Begitu. Intinya kalau adanya kritikan ini, adanya saran dari orang lain, itu membuat kita itu menerima dengan lapang dada kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita gitu. Tapi sekali lagi kelemahan itu bukan penghalang segalanya. Begitu. Next, Kak. Nah, berikut ini cara menggunakan sosial media sebagai sarana belajar dan networking ya teman-teman. Teman-teman itu bisa kalau dalam hal pembelajaran, teman-teman bisa mengikuti akun-akun yang edukatif dan juga inspirasi. Sekarang itu memang banyak akun-akun yang membuat kita itu merasa
terus distraksi banget ya, kayak merasa ada gangguan-gangguan kecil begitu kan ya. Kalau saran aku, kalau muncul gangguan-gangguan seperti itu, saranku di unfollow aja, gitu. Saranku begitu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Lagi dan lagi itu pilihannya ada di teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman bergabung nih dengan komunitas-komunitas gitu. Kita bertumbuh itu nggak bisa sendirian. Tentunya butuh yang namanya komunitas gitu. Entah kepribadian kita extrovert, introvert, itu nggak ada hubungannya, teman-teman. Tapi kalau join dengan komunitas, itu suasananya itu akan beda lagi gitu. Entah introvert, entah extrovert, itu menurutku tetap ada pengaruhnya untuk kita gitu. Karena lagi dan lagi belajar itu tidak bisa sendirian gitu ya. Dan juga teman-teman wajib memanfaatkan fitur-fitur yang ada gitu. Fitur-fitur yang mendukung teman-teman untuk mendukung apa yang akan teman-teman pelajari gitu, teman-teman. Terus buat dan share konten gitu. Buat dan share konten itu juga melatih kita gitu, melatih kita bahwa aku itu nggak pengen belajar sendirian gitu, aku nggak pengen tahu sendirian, aku pengen orang-orang di sekitar aku tahu apa yang sudah aku pelajari. Itu nggak akan rugi, teman-teman, beneran deh, nggak akan rugi gitu. Dan buat dan share konten ini juga memberikan impact yang besar pokoknya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Bisa jadi dengan share konten yang kita share itu membuat mereka sadar gitu. Oh, aku seharusnya begini ya. Kenapa dari awal aku nggak begini gitu. Akhirnya mereka bangkit kembali begitu. Terus kalau dalam networking, mencari relasi ya teman-teman, tentunya kita itu wajib mengoptimalkan profil kita gitu. Terus membangun interaksi aktif, terus memperluas jaringan secara strategis, dan juga wajib banget namanya menjaga etika dan juga citra diri kita gitu. Jangan sampai kalau di sosial media kita itu dicap menjadi orang yang buruk gitu. Sosial media itu memang bukan dunia nyata gitu, tapi sekarang itu seolah-olah menjadi dunia nyata gitu. Jadi kalau aku di sosial media itu menjadi orang yang apa adanya aja gitu, jadi nggak ada yang kututupi. Tentunya jaga batasan dan juga jaga etika itu penting banget, karena sosial media itu sekali lagi merupakan ranah yang benar-benar sangat-sangat luas gitu, teman-teman. Next, Kak. Nah, ini membangun habit refleksi diri melalui media digital. Ini aku bentuknya seperti logo, seperti icon. Kenapa? Aku pengen teman-teman nyatet nih. Dan semoga walaupun nggak nyatet juga nggak apa-apa, tapi ini merupakan bagian yang penting ya, kalau menurutku. Karena kan kita itu di bulan Desember 2025, dan ini sudah akhir tahun. Dan aku rasa ya kita saatnya banget untuk membangun habit refleksi diri melalui media digital ini, salah satunya begitu. Dan gimana sih caranya membangun itu semua? Nah, yang teman-teman perhatikan pada logo semacam laptop itu ya, semacam logo pertama, itu teman-teman wajib banget pilih alat digital yang tepat gitu. Maksudnya seperti itu. Dan sekarang itu alat digital yang tepat banyak banget teman-teman, khususnya buat refleksi diri. Tapi teman-teman kebanyakan itu, kalau aku itu lebih ke journaling yang secara manual gitu, lewat buku gitu. Lewat buku, habis itu aku dengerin musik-musik yang menunjukkan hati gitu. Musik-musik yang menunjukkan hati itu intinya yang nggak ada suara vokalnya gitu, lebih ke kayak misalnya musik suasana pagi gitu. Nah, kalau pilih alat digital yang tepat, balik lagi ya, kalau pilih alat digital yang tepat, itu sekarang itu sudah banyak banget ya teman-teman buat refleksi diri. Misalnya aplikasi jurnal digital seperti Dewan, terus aplikasi jurnal atau aplikasi yang lainnya yang dapat menuliskan pikiran dan juga perasaan teman-teman. Dan juga ada yang namanya aplikasi mindfulness dan meditasi. Aplikasinya itu namanya Calm atau Teduh. Dan ini membantu banget dalam menjernihkan pikiran sebelum atau sesudah refleksi. Jadi namanya refleksi diri di era sekarang itu penting banget untuk biar kita tuh tenang gitu, tenang dalam menghadapi proses-prosesnya begitu. Terus yang kedua itu yang di sebelah
yang baris pertama yang ada semacam kayak kalender itu teman-teman, kalender sama buku sama kayak lampu-lampu itu artinya teman-teman itu menentukan tujuan dan jadwalnya jelas, maksudnya seperti itu. Teman-teman wajib banget membuat tujuan yang spesifik, terus wajib banget menjadwalkan waktu khusus untuk refleksi diri. Jadwal waktu khusus sih seperti 10 sampai 15 menit sebelum tidur atau pas bangun tidur gitu kan ya. Sambil menunggu subuhan gitu loh. Misalnya seperti itu. Terus teman-teman wajib mengalokasikan waktu tertentu seperti 10 sampai 15 menit. Yang penting itu kalau refleksi diri itu yang penting konsisten gitu. Nggak harus kayak lama banget 1 jam gitu. Kan di antara kita semua kan pada sibuk semua kan, pada yang masih di sekolah, kuliah, atau yang dari bekerja. Kalau terlalu lama itu kan juga seperti membuang waktu kita gitu. Tapi namanya refleksi diri itu nggak membuang waktu. Lagi dan lagi ya tergantung orangnya gitu. Tapi kalau teman-teman punya jadwal yang padat dan punya kesibukan, saranku ya 10 sampai 15 menit. Entah sebelum tidur atau pas bangun tidur begitu ya. Intinya diusahakan lah gitu. Dan juga teman-teman bisa nih memanfaatkan pengingat digital. Itu penting banget seperti di Google Calendar atau di aplikasi yang lainnya gitu. Terus yang ketiga yang seperti ada semacam data statistik gitu lah ya. Itu maksudnya teman-teman itu wajib banget yang namanya melacak dan evaluasi kemajuan gitu. Dan media digital ini sangat memudahkan kita ya teman-teman untuk pelacakannya gitu. Entah media digital, entah temannya sukanya yang manual, itu terserah gitu. Karena lagi dan lagi kepribadian orang itu beda. Kadang kalau teman-teman udah terkenal media digital biasanya itu terdistraksi dengan yang lain gitu. Ada yang seperti itu gitu. Lagi dan lagi itu kembali ke teman-teman. Oke. Dan gimana sih cara lacak dan evaluasi kemajuan? Itu tinjau entry sebelumnya, terus secara berkala mingguan atau bulanan ya teman-teman. Terus teman-teman menyesuaikan strateginya. Tapi jika itu nggak berhasil, jika strategi tertentu nggak berhasil, teman-teman bisa mencoba step yang lainnya. Terus sama menerapkan metode evaluasi secara terstruktur. Nah, itu yang di foto metode dan tentunya wajib banget ada panduannya teman-teman. Terus menggunakan teknik 5R, reporting, responding, relating, reasoning, dan juga reconstructing. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, begitu kan ya. Ini benar-benar butuh fokus banget kalau refleksi diri tanpa ada gangguan sedikit pun, gitu. Intinya nggak boleh tanpa distraksi gitu. Cuma 10 sampai 15 menit aja itu juga termasuk bagian dari konsisten ya teman-teman. Intinya jangan pernah merupakan waktu yang kecil gitu. Next Kak. Nah, ini teman-teman juga wajib namanya problem solving. Problem solving itu penting banget sih menurutku ya. Kita bisa mengetahui banyak hal kalau kita problem solving dan juga bisa menganalisis banyak hal dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi khususnya dalam kendala kita dan juga dalam proses kita begitu. Next Kak. Slide akhir sepertinya. Oke. Di slide terakhir sosial media itu memang bukan dunia nyata kita. Namun kalau kita memanfaatkan sosial media dengan bijak, akan menjadi alat kita dalam menggapai tujuan kita. Begitu teman-teman. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke kakak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa, Kak. Sama-sama. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang tak kalah luar biasa hebatnya juga. Kepada Kak Lia, waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih Kakak Admin. Oke, selamat malam ya teman-teman.
Jadi dengan materi pertama tadi yang sangat luar biasa ya, selanjutnya mungkin kita agak sedikit melenceng, tapi tidak jauh-jauh dari materi yang pertama tadi. Jadi di sini aku bakalan membahas tentang hubungan yang nggak sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Lia. Aku adalah salah satu pejuang atau penggerak di bidang kesehatan mental. Di sini aku akan memaparkan materi tentang bagaimana caranya kita sebagai manusia yang umumnya adalah makhluk sosial menghadapi yang namanya hubungan yang nggak sehat. Boleh di next, Kakak Admin? Next saja, Kakak Admin. Oke, toxic connection. Toxic connection adalah hubungan yang merusak. Uh, Toxic connection adalah hubungan yang merusak kesehatan mental, emosi, fisik. Toxic connection itu bisa berupa hubungan cinta, keluarga, ataupun hubungan pertemanan. Toxic connection itu bentuknya nggak selalu terlihat, tapi selalu terasa dan selalu ada. Boleh next, Kakak Admin? Oke, di sini teman-teman, aku mengelompokkan tiga tiga kategori percintaan, keluarga, dan sosial. Nah, di sini mungkin teman-teman beberapa hal itu agak relate. Yang pertama itu ada percintaan, contoh toxic connection di percintaan itu ada cemburu berlebihan, ada gaslighting, ada terjebak di dalam siklus yang luka. Yang pertama itu ada cemburu berlebihan, dikira sayang, padahal itu lagi ngontrol. Misalnya kayak teman-teman punya pasangan, terus pasangannya itu terlalu over dalam segala hal. Teman-teman nggak boleh ngobrol sama lawan jenis, teman-teman nggak boleh punya teman selain dia gitu dengan alasannya sayang. Padahal itu adalah salah satu hal yang tidak baik atau bisa dibilang masuk ke dalam toxic connection. Nah, yang kedua itu ada gaslighting atau merasa semua itu salah kamu. Padahal di dalam satu hubungan itu ada namanya timbal balik. Nggak semuanya salah kamu. Ada juga salah dari pasangan kamu, tapi pasangan kamu itu nggak mau kalau dia itu terlihat salah. Nah, ini itu namanya gaslighting. Terus yang ketiga, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang relate di sini, ada terjebak siklus luka. Itu sayang, disakitin, dimaafin, terus diulangin lagi. Misal teman-teman punya pasangan yang selingkuh, teman-teman sayang banget sama pasangannya, terus habis itu disakitin, diselingkuhin, teman-teman maafin lagi, terus diulangin lagi. Karena selingkuh itu adalah penyakit yang nggak ada obatnya, kecuali dari pelakunya itu mau bertobat. Terus yang kedua itu ada dari keluarga. Yang pertama itu ada parentification, atau anak-anak yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, atau anak-anak yang dipaksa untuk mengambil peran orang tua untuk menggantikan orang tua aslinya. Contohnya itu misal teman-teman di rumah, orang tuanya itu sibuk banget, tapi teman-teman itu punya saudara, atau punya siapapun yang ada di rumah, posisinya kamu yang lebih tua. Itu biasanya diambil peran orang tua di situ. Jadi orang tua nggak ada perannya, ya udah otomatis anak yang paling tua atau emang anak yang bisa didengarkan di dalam rumah itu mengambil peran orang tua, itu namanya parentification. Terus yang kedua ada toxic parent, atau orang tua yang toxic, orang tua yang suka nyalahin anaknya, suka ngebanding-bandingin anaknya, suka ngeremehin, atau suka membuat tuntutan yang tidak wajar, yang melebihi dari batas kemampuan anaknya.
Terus yang ketiga itu ada keluarga yang nggak sportif atau ini mirip-mirip sama orang tua ya, cuman apa ya, jangkauannya tuh jangkauan keluarga. Jadi nggak cuma orang tua aja, bisa aja tante, om, nenek, kakek, sering banget ngeremehin mimpi anaknya, terus maksa pilihan, terus atau emang membungkam emosi yang seharusnya dikeluarkan. Terus yang ketiga itu ada di lingkungan pertemanan. Yang pertama, teman itu hanya datang di saat butuh atau ya udah dia kalau lagi pengen sesuatu atau lagi butuh sesuatu baru dia ke kita. Terus yang kedua itu ada komunitas yang memaksa kamu jadi versi yang bukan kamu. Jadi kamu mau masuk ke satu komunitas yang awalnya nge-branding komunitas itu cocok sama kamu, tapi ternyata komunitas itu nggak cocok sama sekali sama kamu, malah memaksa kamu untuk menjadi versi yang bukan dari kamu. Terus yang ketiga ada teman yang suka mengolok-olok atau suka mengejek atau membuli dibungkus dengan kata cuma bercanda. Itu adalah tiga apa ya tiga aku lupa bahasa Indonesia. Tiga jenis yang ada per poin-poinnya itu bagian-bagian dari atau contoh-contoh dari toxic connection. Boleh di next, Mimin? Oke. Ciri-ciri toxic connection. Itu yang pertama, rasa bersalah berlebihan, selalu merasa semua itu salah kamu. Ini masuk ke dalam tiga kategori tadi ya, teman-teman, hubungan, keluarga, percintaan. Ini semua berhubungan. Jadi, apapun masalahnya, kamu itu selalu ada di dalam keadaan, kamu itu dipaksa untuk merasa bersalah berlebihan di setiap keadaan. Padahal sebenarnya itu bukan salah kamu. Padahal itu bukan mau kamu. Tapi kamu selalu dipaksa atau ditempatkan di rasa bersalah itu. Terus yang kedua ada energi yang terkuras ketika bertemu atau berkomunikasi yang bikin capek, yang bikin overthinking, yang harusnya hubungan itu saling melengkapi, saling membantu, malah menjatuhkan, malah nggak benar, malah bikin capek, malah bikin nggak tenang. Terus yang ketiga itu ada sulit jadi diri sendiri karena takut dihakimi atau takut ditinggal kalau kita mengungkapkan perasaan kita. Ini masuk ke tiga kategori tadi sih teman-teman, masuk ke percintaan, keluarga, ataupun teman. Tapi kalau di keluarga mungkin jangkauan untuk ditinggalkan, bukan jangkauan apa ya, potensi untuk ditinggalkannya itu lebih kecil ya, karena kan meskipun ada ya orang tua yang meninggalkan anaknya atau keluarga yang meninggalkan saudaranya itu ada, cuman itu tuh potensinya itu kecil banget. Tapi kalau untuk percintaan dan teman itu sangat besar potensinya kalau teman-teman itu ditinggalkan atau diasingkan. Gitu. Terus yang keempat, kehilangan kendali atas hidup, dikontrol secara halus atau kasar. Ini juga ini lebih condong ke percintaan dan keluarga ya, teman mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu, tapi nggak semua seperti itu. Ini lebih condong ke percintaan. Jadi misal kita lebih mengikuti pasangan kita atau lebih mengikuti keluarga kita yang seharusnya kita bisa mengontrol kendali hidup kita, malah orang lain yang memegang kendali atas hidup kita. Terus yang terakhir itu ada tidak dihargai pendapat, sering diabaikan, dan sering dibanding-bandingkan. Contohnya kayak misal di percintaan, pasangan kamu selingkuh, tapi kamu mau mengutarakan pendapat kamu atau mau mengutarakan perasaan kamu tidak boleh, kamu dibungkam, dan kamu kayak, ya udah gitu. Kamu nggak ada kendali untuk
Tidak ada kendali untuk bersuara, tidak ada kendali untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan. Itu adalah ciri-ciri dari beberapa ciri-ciri dari toxic connection. Boleh di next kakak admin. Oke, dampak dari toxic connection itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, selalu merasa nggak cukup baik. Nah, ini teman-teman pasti beberapa kali ada di dalam posisi ini yang terus-terusan bertanya, aduh aku ini salahnya apa ya? Aku ini kurangnya di mana ya? Aku ini harus gimana ya biar diterima, biar bisa berteman atau bisa cukup di mata pasangan aku atau bisa cukup di mata keluarga aku. Padahal seharusnya itu teman-teman tuh udah cukup, teman-teman udah cukup baik banget, teman-teman udah sangat cukup dalam keluarga, dalam pertemanan itu teman-teman udah cukup. Tapi gara-gara perlakuan toksik tadi, teman-teman itu ada di keadaan atau dipaksa ada di dalam keadaan yang selalu merasa nggak cukup. Tuh. Terus yang kedua itu ada sulit percaya sama orang lain. Biasanya orang-orang yang pernah ada di dalam toxic connection, entah itu di dalam pertemanan, keluarga, atau percintaan, itu pasti akan sulit untuk percaya sama orang lain karena dasarnya orang yang sangat disayangi atau orang yang sangat dipercaya malah berbuat toksik yang membuat korbannya itu susah untuk percaya lagi. Kalau mau berkenalan dengan orang baru atau mau berteman, kayak, aduh, aku gimana ya sama dia baik gak ya? Aku apa ya? Aku bakalan kena yang kemarin lagi nggak ya? Kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada trauma berkepanjangan. Nah, dari rasa trust issue tadi itu bisa timbul jadi rasa trauma yang berkepanjangan. Trauma itu adalah salah satu hal atau salah satu kondisi di mana korbannya itu akan punya rasa takut, rasa cemas, rasa sulit untuk percaya sama orang lain, rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan, yang bisa kambuh kapan aja. Trauma itu tidak bisa sembuh, tapi bisa untuk diminimalisir. Nah, dampaknya itu trauma berkepanjangan, entah dia takut untuk memulai, entah dia takut untuk melangkah, mencoba hal baru, apapun itu. Nah, itu dampak dari toxic connection di bagian trauma. Nah, yang terakhir itu selalu jadi people pleaser. People pleaser di sini selalu jadi orang yang nggak enakan. Disakitin orang iya, dikibulin orang iya, dimanfaatin orang iya. Jadi kayak balik lagi ke slide sebelumnya itu kayak kamu itu tidak punya kendali atas diri kamu. Jadi kamu tuh selalu jadi people pleaser, nggak enakan. Pokoknya iya aja. Pokoknya orang lain dulu deh, baru kamu tuh belakangan. Itu adalah dampak-dampak dari toxic connection yang tidak baik untuk hidup dari teman-teman. Boleh di next kata admin? Oke, proses dari menghilangkan toxic connection atau proses healing dan membangun batas. Nah, di sini membangun batas atau boundaries bagi teman-teman. Setiap manusia itu harus punya boundaries atas diri sendiri atau harus punya batasan akan diri sendiri. Kenapa harus punya batasan akan diri sendiri? Karena biar hidup kita itu tetap tenang, tetap nyaman, tetap ada di garis yang seharusnya, tidak melenceng sana, tidak melenceng sini, dan tidak menyakiti diri sendiri. Yang pertama, sadari hubungan tersebut tidak sehat. Nah, ini sedikit susah ya, karena biasanya orang-orang yang ada di dalam keadaan toxic connection itu selalu denial akan keadaannya. Aduh, hubungan aku baik-baik aja kok. Aduh, keluarga aku baik-baik aja kok. Mungkin emang itu rasa sayang mereka yang cara penyampaiannya itu salah, cara penyampaiannya itu tidak baik. Jadi mereka itu yang kayak selalu memaklumi, selalu iya-iya aja, padahal itu emang benar-benar udah jelas salah. Nah, rasa itu tidak boleh selalu ada, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus punya batasan akan diri teman-teman sendiri untuk tidak disakiti orang lain. Even itu keluarga, even itu
teman dekat sekalipun ataupun pasangan. Jadi sesayang-sayangnya teman-teman atau secinta-cintanya teman-teman atau sebutuh-butuhnya teman-teman sama orang lain, teman-teman itu harus punya boundaries atau harus punya batasan akan diri teman-teman sendiri. Izinkan orang-orang tertentu aja yang bisa mengakses hidup teman-teman atau bisa tahu perasaan teman-teman atau bisa bisa selalu ada buat teman-teman. Jangan pernah izinkan orang lain untuk menyakiti diri teman-teman, karena teman-teman itu nggak pantas untuk disakiti. Jadi selalu punya boundaries akan itu. Nggak boleh, pokoknya siapapun itu nggak boleh nyakitin aku, entah itu pasangan aku, keluarga aku, ataupun teman aku, atau siapapun itu tuh nggak boleh ada yang boleh nyakitin aku, kecuali aku mengizinkan orang itu untuk menyakiti aku. Tapi nggak boleh ada izin itu, nggak boleh ada izin untuk siapapun itu untuk menyakiti diri kita. Terus yang kedua ini mungkin sama dengan nomor 1 yang berkesinambungan. Dari sadar, terus validasi. Jadi kan udah teman-teman udah sadar, oh iya ternyata hubungan ini tuh salah, hubungan ini tuh tidak baik, entah itu keluarga, teman atau percintaan. Terus teman-teman itu memvalidasi, oh iya, kenapa ya aku kok disakitin terus? Harusnya aku nggak boleh disakitin, harusnya aku nggak boleh kayak giniin. Teman-teman itu harus punya validasi atas diri sendiri atau atas perasaan sendiri. Aku sedih, aku marah, aku kecewa, aku nggak boleh ada di perasaan ini. Tuh harus sadar terus memvalidasi. Nah, ini yang ketiga, membangun boundaries atau batasan. Jadi, jangan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakiti teman-teman. Yang keempat, carilah ruang aman, baik teman, komunitas, atau tenaga-tenaga profesional. Jadi, misal kalau teman-teman itu ngerasa masih bisa untuk menghandle akan perasaan dari teman-teman, atau keadaan dari teman-teman, teman-teman itu bisa mencari ruang aman atau teman-teman atau komunitas yang bisa membantu teman-teman untuk ada di keadaan yang lebih baik. Atau misal kalau teman-teman nggak pengen nih untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang teman-teman hadapi, teman-teman bisa untuk mencari ruang untuk bisa sedikit bernafas atau bisa sedikit bisa sedikit bernafas atau bisa sedikit lega, bisa sedikit melepaskan yang seharusnya dilepaskan gitu. Terus kalau emang dari komunitas, teman, atau orang-orang yang emang teman-teman pengen itu kurang membantu, teman-teman bisa ke tenaga profesional, bisa ke psikolog atau ke psikiater, atau untuk awalnya teman-teman bisa ke teman-teman konselor. Jangan pernah takut untuk datang ke tenaga profesional, karena tenaga profesional itu tidak menjudge, malah tenaga profesional itu membantu teman-teman untuk bangkit atau membantu teman-teman untuk ada di keadaan yang lebih baik. Boleh di next, Kak Katni? Oke. Ini last dari aku. Kadang yang paling melukai itu bukan orang asing, tapi dari yang paling dekat dalam hidup kamu. Dalam hidup, gak harus terus kuat di dalam tempat yang melemahkan. Karena keberanian terbesar itu bukan bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, tapi keberanian itu memilih pergi dan menyelamatkan hidup kamu dari sesuatu yang gak pantas untuk ada di hidup kamu. Karena kamu pantas untuk pulih dan bahagia. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih Kak atas paparan materi yang sangat luar biasa. Teman-teman, karena paparan materi dari dua pemateri hebat kita pada malam hari ini sudah selesai dipaparkan, mungkin dari teman-teman
ingin bertanya ataupun ingin sharing tentang kejadian atau peristiwa pada diri sendiri, boleh sekali mengacungkan tangan ataupun mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar. Terima kasih. Cek, izinkan nanya. Monggo Kak Umar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Umar Thorik Al-Salim, asal dari Jawa Barat, Kabupaten Indramayu. Izin bertanya kepada Mbak Nurpuan ya. Mohon maaf ya Mbak Meza ya. Ini Mbak, kita tuh kan punya teman cewek ya. Dia itu punya trauma tentang hubungannya gitu. Nah, bagaimana sikap kita selaku temannya itu ingin berbicara gitu kepadanya gitu. Ya intinya supaya lepas daripada mindset toxic connection tersebut gitu Kak. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dan terima kasih. Oke, kakak moderator boleh aku langsung jawab? Boleh Kak, monggo. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga Kak Umar untuk pertanyaannya. Jadi, gimana sih cara kita atau sikap kita sebagai teman menghadapi teman yang ada di dalam toxic connection? Agak susah ya kalau kita mempunyai teman yang punya kondisi atau sedang ada di dalam keadaan toxic connection, karena orang-orang yang ada di dalam toxic connection itu seperti yang sudah tadi aku bilang cukup denial atau cukup susah untuk keluar dari keadaan itu kecuali ada kemauan dari dirinya sendiri. Nah, dari kita atau sikap yang harus kita ambil untuk menasihati teman kita itu yang pertama kayak coba untuk bilang dulu, coba untuk bilang pelan-pelan, komunikasikan yang kayak kamu itu ada di dalam kondisi yang gak baik loh, kamu itu lagi kayak giniin loh, masa kamu tega sih diri kamu disakitin, masa kamu tega diri kamu dibuat seperti itu. Jadi nasihatin aja apa yang perlu dinasehati. Terus yang kedua, kalau misalkan nasihat kita tidak nasihat kita tidak didengarkan gitu, kayak temennya masih acuh nih atau masih tetap ada di dalam hubungan itu nih, sikap yang kedua kita itu cukup nemenin aja dia di dalam keadaan itu. Kenapa kok ditemenin? Ya karena orang-orang yang ada di dalam toxic connection itu, kalaupun kita bicara sampai mulut kita berbusa, itu mereka tidak akan sadar kecuali dari kemauannya mereka sendiri. Mungkin teman-teman itu pernah dengar orang bucin kalau dikasih tahu sekalipun sampai mulut kita berbusa nggak bakal dengar. Nah, itu mirip-mirip sama dengan orang toxic connection. Jadi biarin aja sampai kena batunya sendiri. Bukan kita mendoakan dia untuk kena batunya, tapi orang-orang yang ada di dalam toxic connection itu pasti banget ada batunya sendiri. Jadi ya udah, karena kita sudah menasihati di awal, mereka tetap nggak dengar atau tetap nggak mengindahkan apa yang kita bicarakan, ya udah kita temenin aja sampai nanti ada di titik oke, orang ini bakalan lepas sendiri karena ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu adalah cara yang sudah aku sering sampaikan kepada orang-orang yang bertanya hal yang sama ya, seperti Kak Umar tanya ke saya. Jadi kalau udah kena batunya sendiri, nah dia roboh. Nah itu gunanya kita nemenin dia gitu. Jadi dia ngerasa dia nggak sendiri dan masih ada orang yang bisa dia percaya gitu. Jadi orang ada di toxic connection itu nggak perlu capek-capek untuk kita ngeluarin energi kita buat narik mereka keluar kalau pada dasarnya mereka sendiri yang masih pengen tetap di situ.
ya pada manusia kan juga punya batasan masing-masing ya, seperti yang aku tadi bilang. Kita juga harus punya boundaries akan diri kita sendiri. Batasan aku ke dia sebagai teman, ya udah cukup bilang aja, cukup nemenin aja, nggak perlu melakukan hal-hal yang gimana-gimana, karena itu bukan ranah aku atau bukan batasan aku. Jadi tidak perlu untuk repot-repot, tidak perlu untuk effort banget, nanti juga akan keluar sendiri kok anaknya. Aku seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih jawabannya Kak Nia. Apakah Kak Uman sudah puas dengan jawabannya ataupun ada feedback? Alhamdulillah. Ampun. Aslinya mau nanya lagi. Aslinya mau nanya lagi tapi kasihan tuh yang udah raise hand tuh. Baik, nanti kalau ada waktu boleh ya. Monggo Kak Syifa boleh bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Kak Nurpuan dan juga Kak Aziratun. Di sini saya mau menanyakan mengenai bagaimana sih jika posisinya kita tuh menjadi sebuah ketua di lingkungan tersebut dalam menghadapi persoalan toxic connection. Biasanya tuh kan kalau jadi ketua dengan permasalahan nih, misalnya ada program itu ternyata ada sebagian siswa atau anggota kita tuh yang nggak suka. Nah, tuh biasanya tuh sering kayak, lo ngapain sih buat program kayak gitu, nggak jelas. Atau kalau nggak gitu biasanya anggota kita yang kayak, kayak gitu aja, masa iya sih harus banyak orang gitu. Sedangkan memang namanya organisasi itu kan perlu kekompakan, dan kita mau ngerespon secara yang kayak terlalu gimana ya, kayak terlalu mengingatkan berlebihan tuh juga takutnya dia jadi sakit hati gitu. Gimana sih Kak caranya mengatasi kayak masalah-masalah kayak gitu? Soalnya tuh biasanya sering terjadi di sebuah organisasi gitu. Makasih. Ya. Boleh aku langsung jawab Kak? Kamu udah? Enggak, boleh langsung dijawab Kak. Terima kasih. Oke, kalau kita bicara tentang leadership di organisasi, mungkin butuh sedikit trik yang berbeda ya, karena kita bicara tentang leadership. Kita berbicara tentang kepemimpinan. Pemimpin, ya seperti yang teman-teman tahu, ada otoriter, ada demokrasi, terus satunya lagi aku lupa. Nah, kita mungkin pakai cara demokrasi. Kalaupun misal ada teman kita atau anggota kita yang ada di dalam toxic connection, yang ya kita contohkan aja, tadi di PPT aku bagian teman itu ada contoh mengejek atau membuli dibalut dengan kata cuma bercanda. Sebagai pemimpin itu kita perlu bersikap, kita perlu mengambil sikap, kita perlu terima kasih Kakak Admin. Itu di bagian teman tadi itu. Ada contoh membalut kata bulian dari cuma bercanda. Kita sebagai leadership atau kita dengan sikap leadership sebagai pemimpin itu kita harus mengambil sikap di situ. Kenapa? Karena yang mengarahkan, karena leader ini kan ibaratkan kepala ya. Leader ini ibaratkan kepala, terus anggota itu badan dan ekor. Nah, teman-teman sekalian itu sebagai leader harus punya sikap akan itu. Teman-teman harus tegas di situ. Kamu misal dikumpulin yang membuli dan yang korban. Kamu itu nggak boleh kayak gitu ke dia. Atau bisa kalau teman-teman sebagai leader mau menjaga perasaan dari si korban, itu bisa ajak ngobrol si pembulinya aja. Kamu itu nggak boleh seperti itu. Kamu itu
nggak boleh untuk melakukan sesuatu hal yang enggak. Kenapa? Karena kita ini satu organisasi, kita ini satu komunitas, kita punya visi, misi, dan tujuan yang sama. Kalaupun dari teman-teman, dari kamu ada hal yang bercanda itu coba kamu pikirkan lagi deh, definisi bercanda itu apa? Bercanda itu adalah ketika dua orang itu sama-sama tertawa. Kalau bercanda itu menyakiti salah satu, berarti itu bukan bercanda, itu membuli, dan pembulian itu adalah salah satu hal yang dilarang dan itu punya asas hukumnya. Dan kalau kamu jadi dia, kamu ada di posisi dia, menerima segala perkataan yang tadi kamu keluarkan, apakah kamu sanggup, apakah kamu bisa, ini dikasih tahu aja. Kalaupun dinasihati dulu, apa ya, diajak berbicara empat mata dulu, dari hati ke hati pelan-pelan sebagai leader yang menasihati anggota. Terus kalau emang anggotanya masih bebel dan masih melakukan hal tersebut, boleh teman-teman langsung adukan ke yang di atas. Karena biasanya setiap organisasi itu, setiap leader itu masih ada pemimpin lagi di atasnya, masih ada pembinanya lagi di atasnya. Ya udah bilang aja ke pembina, nanti itu menjadi urusan pembina. Karena di sini teman-teman itu udah mengambil sikap untuk mencoba meluruskan apa yang terjadi. Kalaupun nanti ada omongan dari anggota yang kamu tuh kenapa sih kayak gitu, kamu kok kayak gini, kamu kok kayak gini, atau ada komentar-komentar negatif lain, teman-teman cukup bilang, aku di sini leader, aku di sini pemimpin. Itu adalah hak dan kewajiban aku untuk menyelesaikan apapun hal yang salah yang ada di dalam komunitasku. Karena kalau aku tidak mengambil sikap seperti itu, berarti posisi leaderku harus dipertanyakan. Karena aku bukan leader yang bertanggung jawab untuk mengayomi setiap anggota yang ada di dalamnya. Seperti itu. Mungkin dari aku cukup. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Karena masih ada waktu, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada Kak Maiza, mungkin. Kak Umar, apakah masih ingin bertanya? Iya Kak, izin bertanya lagi ya untuk Kak Meza ya. Kita kan Boleh. selaku gen, ya. Izin ya Kak Aziratun ya. Ini Kak Meza, kita kan selaku anak-anak Gen Z ya. Itu kan yang namanya memerangi kemalasan, terusnya yang gadget-gadget, penggunaan gadget itu bagaimana ya caranya biar kita itu lebih produktif gitu dalam melakukan sebuah kegiatan. Kalau sibuk doang kan ya belum tentu produktif gitu. Kalau produktif kan menghasilkan begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Umar. Kalau untuk bagaimana sih caranya kita produktif melalui sosial media khususnya, tentunya kita itu kalau rasa kemalasan Gen Z itu muncul dikarenakan ya akibatnya ya ada terdistraksi dari sosial media itu sendiri. Nah, saranku kalau kakak mau produktif nih, secara mulai dari hal yang kecil dulu, kita biasakan nonton-nonton konten-konten yang edukatif gitu, dan juga mengikuti event-event yang diadakan secara online nih, misalnya seperti itu. Dan selain itu tentunya kita buat jarak dan juga batasan nih, kita misalnya mau buka IG, mau buka sosial media yang lainnya, itu dibatasi waktunya begitu. Intinya berusaha mungkin lah kita mengurangi distraksi yang ada gitu, karena distraksi itu mengakibatkan kita menuju ke gerbang rasa malas itu. Menurutku seperti itu Kak Umar. Oke, baik. Terima kasih. Sangat membantu sekali. Baik, terima kasih Kak Maiza. Masih ada waktu teman-teman, mungkin Kak Syifa, Kak Hasna, apakah ingin bertanya?
Mungkin boleh ya Kak, sharing-sharing. Saya ingin juga bertanya pada Kak Meiza sama Kak Lia juga. Pertama, ingin bertanya pada Kak Lia dulu. Bagaimana Kak cara ngontrol emosi di saat kita sudah terdistract sama lingkungan yang toksik itu, otomatis kita itu jarang untuk bisa mengontrol emosinya ya Kak. Itu bagaimana agar kan kalau lingkungan toksik kita balas dengan emosi, nanti pasti bakalan tambah tidak terkondisikan gitu Kak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, nanti saya lanjut ke Mbak Mirza. Oke, kalau kita ada di lingkungan yang toksik, gimana sih caranya kita untuk mengontrol emosi kita, atau gimana sih biar kita nggak terlalu berlarut-larut di dalam lingkungan toksik itu? Kalau aku sendiri dan saranku untuk beberapa orang yang sudah berhasil, aku akan tetap menyarankan untuk menarik diri dulu. Menarik diri dari lingkungan toksik tersebut. Apapun itu, pentingkan diri sendiri dulu. Misal aku ada di keadaan keadaan pertemanan aku yang toksik. Aku bakalan menjauh dulu dari orang-orang itu. Aku selalu tanamkan di diri aku kalau aku itu nggak apa-apa kok sendirian. Aku itu nggak apa-apa kok kalau nggak berteman dulu sama orang. Toh nanti juga pasti akan berteman, entah sama orang yang sebelumnya dengan versi yang lebih baik, atau aku akan dipertemukan dengan orang baru yang lebih baik. Aku selalu tanamkan itu di dalam diri aku. Jadi nggak apa-apa kok sendirian, nggak apa-apa kok. Selama akademikku nggak terganggu, selama makan dan hidupku nggak bergantung sama teman-temanku itu, ya udah aku bakalan narik diri aku untuk menjauh dulu. Nggak harus yang langsung meng-cut off, enggak. Pelan-pelan aja dulu. Menjauh dulu, menarik diri dulu, mementingkan diri sendiri dulu. Kalaupun mementingkan diri itu tidak membantu ya, atau bikin kita masih terus-terusan ketarik ke dalam situasi toksik itu, mungkin kita bisa langsung meng-cut off. Aku akan seperti itu. Aku misal teman-temanku yang toksik itu masih narik-narik aku untuk ada di dalam keadaan itu yang memang benar-benar bikin aku capek banget, itu pasti aku langsung cut off. Aku percaya apapun atau siapapun yang tidak baik di dalam hidup ini, itu pasti akan punya cara sendiri untuk pergi. Entah kita yang membuat itu pergi atau Tuhan yang akan mengeliminasi itu sendiri. Dan itu pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Jadi semua itu tentang mindset aku, tentang boundaries aku, seberapa kuat boundaries aku, seberapa positif mindset aku mengarahkan aku di dalam hidup aku. Itu yang membantu aku untuk tidak terlalu larut di dalam toxic connection. Nah, itu kalau di dalam lingkungan teman. Kalau misalkan kita di dalam lingkungan keluarga atau orang tua, mungkin kalau dibilang memutuskan hubungan dengan orang tua itu nggak mungkin ya, karena kita sebagai anak itu pasti selalu punya ikatan, sampai mati pun kita akan selalu punya ikatan dengan orang tua. Caraku seperti apa? Caraku adalah ya tadi pertama menarik diri dulu, bukan meng-cut off ya teman-teman, bukan meng-cut off, menarik diri atau membatasi dulu, kayak ya udah sekedar kayak mama hari ini udah makan apa belum, bertanya kabar, itu cuma sekedar itu doang. Tapi untuk lebih dari itu, menarik diri dulu, menenangkan diri dulu, bikin happy diri sendiri dulu. Nah, kalau aku punya masalah atau orang tuaku itu kadang-kadang ada di dalam keadaan yang toksik, aku pasti akan menjauh dulu. Tapi tidak menghentikan aku untuk memberikan kabar aku jika mama aku lagi di sini, aku lagi di sini, aku lagi di sini. Cukup sebatas itu aja. Terus jangan terlalu bergantung sama orang tua. Aku dari semenjak aku merantau, itu aku selalu tanamkan di diri aku sendiri. Aku harus bisa berdiri atas kaki aku sendiri. Jadi aku tidak perlu topangan dari siapapun. Cari uang sendiri,
semuanya sendiri. Jadi ketika orang tuaku ada di sisi yang toksik atau keluargaku ada di sisi yang toksik, aku tidak terlalu yang bergantung banget. Kalaupun teman-teman masih bergantung ke orang tua ya paling itu menarik diri, bikin dirinya happy, jangan terlalu mengikuti apa yang orang tua toksiknya orang tua, atau misal lagi diomelin sama mama apa kayak iya aja atau diem dengerin aja. Pelan-pelan perlahan-lahan juga itu bakalan hilang sendiri. Yang penting teman-teman itu selalu menjaga kestabilan emosi dari teman-teman. Itulah kenapa mengelola emosi itu penting ya. Dari dini pun itu tuh harus ada namanya pengelolaan emosi. Biar apa? Biar ada sikap yang bisa diambil ketika ada di satu keadaan yang tidak memungkinkan. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawaban yang sangat membantu saya. Teruntuk Kak Meza, saya izin bertanya ya, Kak. Di era modern yang serba canggih, terutama bagi kita Gen Z itu banyak sekali tuntutan dari orang sekitar ya, Kak. Baik